Sandosako, right? Another one, Subaro, easy to support. Selanjutnya adalah Subaro, mudah disokong. So easy to support means we ordinary person have to accept donation from devotees. Then sometimes if we are too much choosy, then not that easy to support, right? Arti dari Subaro ini adalah seperti contohnya ketika seorang biku itu menerima pemberian begitu dari para umat. Kalau kita terlalu pemilih, maka orang seperti ini adalah bukan orang yang Subaro, tidak mudah disokong. So people like good things, right? But when they offer bad things or little things or many, right? Then a good bhikkhu should not show his emotion. If choosy, this is not easy to support or not easy to please. Ya, kadang seorang biku ketika diberikan pemberian oleh umat, terkadang ada barang-barang yang bagus, ada juga mungkin barang yang kurang bagus seperti itu. Walaupun mungkin setiap orang menginginkan barang-barang yang bagus, tetapi dia tetap tidak boleh menjadi seseorang yang pemilih. Biku yang baik ini tidak boleh menunjukkan emosinya. Nah, kalau dia ini bikunya pemilih, maka dia artinya tidak mudah untuk disokong. Dia harusnya sangat mudah untuk dibuat senang begitu. Sangat mudah untuk senang menerima pemberian, baik itu bagus atau tidak bagus. So here we have to explain a few more things about different conditions of donors and receivers. Saya juga akan menjelaskan perbedaan kondisi dari pendonor, pendana, dan juga penerima dana. For example, the donor is very poor, but he or she is very generous. He wants to offer a lot. We have to think about his poverty. Poverty. Yeah. Poor. Ya. Ketika ada seorang pendonor yang mungkin ekonominya tidak cukup bagus begitu, dia adalah orang yang kurang mampu, tetapi dia sangat dermawan sekali, jadi dia suka berdana seperti itu. Maka si penerima dia harus memikirkan mengenai kemampuan dari si pendonor begitu, tingkat kemiskinannya si pendonor lah, kemampuannya. So that means we can accept what we really need or what we can really use. If we cannot use, if we don't need, don't accept from that kind of donor. Ya, oleh karena itu si biku ketika dia telah mempertimbangkan hal ini, maka dia harusnya menerima apa yang hanya dia butuhkan atau dia benar-benar perlukan. Seperti itu. Jadi kalau tidak dia butuhkan atau dia perlukan saat itu sebaiknya jangan diterima. Okay, sometimes donor is rich, very wealthy, but he's not that much generous. Although he has many properties, we have to think about his generosity. Ya, terkadang juga pendonor ada yang cukup kaya, tetapi dia sebenarnya tidak begitu dermawan. Nah, jadi walaupun dia punya banyak properti, dia tidak suka atau tidak sering untuk berdana. Kita harus mempertimbangkan sisi kedermawanan dia juga. Then we cannot complain, right? Oh, you have many things. Why don't you offer many? Why you offer very little? We cannot complain, right? If we complain, then we are not easy to support. Ya, para biku juga tidak boleh komplain ya. Misalkan dia menemui orang yang kaya seperti tadi tapi tidak dermawan, dia tidak boleh komplain. Kamu kaya, tapi kenapa kamu kok pelit sekali seperti itu? Nah, ini tidak boleh. Kalau melakukan hal ini berarti dia tidak mudah untuk disokong. Although donor is very rich, very wealthy, he also very generous. Although he has many things to offer, but when we are going to accept, we must know our condition also. We must moderate. Only we can accept what we need and what we can use. Juga terkadang kita ketika bertemu dengan orang yang kaya dan juga dermawan, pada saat dia ingin memberikan dana kepada para biku pun harus mempertimbangkan begitu kondisinya sendiri, apakah dia membutuhkan atau tidak. Jadi kita pun para biku harus memiliki yang namanya kecukupan begitu, rasa cukup.
Jadi kita harus menerima ataupun memilih apa yang kita butuhkan saja dan apa yang akan kita pakai begitu. So that means, if we say subro, that means we must not be too much greedy. We cannot ask this and that and many different things. Finally, we will spoil people's minds, people's faith. Ya, dalam hal subaro ini artinya berarti para biku atau orang-orang itu tidak boleh memiliki keserakahan seperti itu dan meminta ini dan itu sehingga karena banyak yang meminta atau menginginkan ini dan itu, maka dia ini akan merusak sada atau keyakinan dari si pendonor atau umat awam. Okay, now we can say practical way, right? Then you may invite some bhikkhu with the photographs, right? But whatever then uniquely ask from me, you may invite with photographs. Then the bhikkhu may ask you very expensive one. I want to get Apple laptop, MacBook, right? I want to get MacBook. I want to get computer, maybe Windows 11, now Windows 12 also now, right? Windows 12 maybe, right? Then just request for high quality. Then sometimes donors are not ready to offer this amount. Then they will feel sorry, then they may feel discomfort in their minds. Ya, saya mau memberikan contoh lain. Mungkin terdapat seorang umat awam begitu, dia menyatakan untuk mengundang biku, jika si biku membutuhkan sesuatu, dia bisa meminta dari si umat awam seperti itu. Lalu si biku pada akhirnya meminta barang-barang yang mahal. Contohnya adalah misalkan MacBook, Apple seperti itu, atau iPhone dan seterusnya. Barang-barang yang kualitasnya tinggi. Nah, tetapi karena si pendonor ini, umat awam ini tidak begitu kaya, maka dia pun mungkin akan menjadi tidak nyaman. Dia merasa seperti ya memiliki banyak pikiran begitu, karena dia tidak mampu untuk memberikan apa yang diminta oleh si biku. Recently I come to know some of the telephone are more expensive than laptop. Right? I also feel a little bit surprised. Actually, laptop is more useful. Why telephone become very expensive like that? Right? Ya, saya juga baru saja tahu begitu bahwa sebagian handphone itu ada yang lebih mahal harganya dibandingkan laptop. Walaupun menurut saya laptop itu jauh lebih berguna daripada handphone. Jadi kenapa bisa-bisanya handphone bisa lebih mahal ya gitu daripada laptop? Okay, for example, I don't know which one is the more expensive handset now. Which one is the more expensive telephone now? Now? Huh? iPhone is the more expensive. Okay. So for example, like one bhikkhu, right? The donor is okay, rich enough, but not that strong faith. The bhikkhu may ask, I want to get later version. Which number? Latest iPhone, right? Then it will be very expensive, right? Then if he don't wish to offer, sure, he may quarrel with the bhikkhu. Ya, misalkan terdapat seorang biku begitu, ya terdapat seorang umat awam yang cukup kaya tetapi keyakinannya, sadanya tidak kuat. Nah, lalu si biku meminta dari dia handphone terbaru gitu, iPhone terbaru seperti itu. Jadi kan sangat mahal sekali ya. Nah, jadi karena dia tidak mampu dan dia tidak mau memberikan, mungkin akan terjadi pertengkaran itu antara si biku dan umat awamnya. Sometimes we forget the purpose of using. For example, why we use telephone? For communication, right? But now there's just a lot of direction, not for communication, for show, how rich they are, how much money they can spend, right? Just for show. It becomes very messy. If people have this kind of mindset, not easy to support. That means, yeah, super right? We must be easy to support. Ya, terkadang orang lupa begitu fungsi dari telepon sesungguhnya gitu. Pada awalnya kan telepon dipergunakan hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi karena sekarang banyak sekali fungsi telepon, mereka jadi lupa begitu fungsi-fungsi sesungguhnya dari telepon. Sekarang orang mempunyai handphone terkadang karena mereka ingin menunjukkan betapa kayanya mereka atau
berapa banyak uang yang bisa mereka keluarkan hanya untuk sekedar handphone. Nah, kalau seorang biku memiliki cara berpandang seperti ini, berarti dia ini tidak mudah untuk disokong. Then similarly for about the clothes also, right? Then people spend a lot of money for the clothes. Actually, the purpose of wearing clothes is to protect our body from the heat and cold, insect bites, and according to the weather conditions, to protect our body, right? Only this is the purpose. But now, change directions. Juga dengan pakaian. Sebenarnya fungsi pakaian kan hanya untuk melindungi tubuh dari suhu dingin, suhu panas, juga melindungi dari gigitan serangga dan seterusnya begitu. Tetapi karena sekarang ini ya sudah banyak sekali jenis-jenis pakaian, bukan untuk tujuan utamanya lagi. Similarly, the purpose of eating food also, right? The change direction. So not for nutriment, not to sustain body, to show, and go to the restaurant to show how rich they are. Then changing the directions. This is also not. If we have this kind of mindset, super, yeah, it will be difficult to support. To both data maybe. Yeah? Begitu pula makanan, orang makan makanan bukan untuk memberikan nutrisi untuk tubuhnya, bukan lagi untuk menjaga kesehatan tubuhnya, tetapi mungkin hanya menunjukkan gaya hidup mereka begitu. Jadi mereka menunjukkan hal seperti ini. Ini berarti tidak mudah untuk disokong. So for the bhikkhu, we must not forget the purpose of using properties. What's the purpose of using the properties? If we forget, we may become more greedy, then very difficult to support. Untuk para biku, kami tidak boleh lupa pada saat menggunakan properti ya. Kalau kita lupa, maka kita bisa muncul keserakahan begitu. Berarti kita tidak mudah disokong. Okay, now another one. Apagicho, having a few duties. It will be a little bit more in detail in this topic. Selanjutnya adalah apakicho, memiliki sedikit tugas. In the case of apagicha, having few duties means we should not be busy with many different activities. Arti dari apakicho adalah kita seharusnya tidak sibuk dengan banyak aktivitas. The first one, kama ramata, delight in worldly activities. Yang pertama adalah kama ramata, senang sibuk di dalam aktivitas duniawi. If I say directly, right? How many ceremony do you have in your house? Birthday, anniversary. There will be many anniversary, right? How many ceremony do you have in your house? If you have very big ceremony, you have to be busy a lot. Saya bertanya, ada berapa banyak perayaan di dalam rumah Anda atau di keluarga Anda? Mungkin ulang tahun, mungkin perayaan seperti anniversary ya, peringatan begitu? So, ya, peringatan. Right? So, for example, if you have 4 family member, 4 birthday parties, right? Contohnya kan kalau satu keluarga ada 4 orang saja, berarti ada 4 perayaan ulang tahun. Sometimes you have to celebrate big parties. You have to cost more money. You have to be busy more. Terkadang pestanya cukup besar sehingga Anda juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan juga Anda lebih sibuk lagi. So after parties or after ceremony, you have to clean many different things, right? Busy more. Juga setelah pesta Anda juga harus membersihkan banyak hal, jadi Anda akan menjadi lebih sibuk lagi. Many of people have been to Pagodoya Mahadana, right? You just live in Pagodoya only 3 days maybe, right? We have to be busy for more than 1 month. Sebagian dari Anda sudah pernah ke Paoktoya yang di Molemian ya. Jadi kita ada semacam kegiatan Mahadana. Mungkin Anda ada di sana sibuk hanya selama 3 hari saja, tetapi kalau kita yang tinggal di wihara, kita sibuk selama lebih dari 1 bulan untuk acara itu saja. So 2 weeks ago, we have to arrange everything. Then after ceremony, we have to store up, we have to clean everything, washing clothes, washing bed sheets, pillowcase,
special tower, many things we have to watch and try, and it take very long time. Ya, jadi 2 minggu sebelum acara kita sibuk mempersiapkan dan setelah acara pun kita sibuk untuk menyimpan barang, kita sibuk membersihkan, kita sibuk mencuci ini dan itu dan merapikannya lagi, mengeringkannya lagi. Okay, if we say Kama Ramada, that means we make many activities. We like the activities, attend this activities, that activities, just going to many activities. All the activities are actually gathering people. Many voice, many disturbance also. Sometimes we have to quarrel also, right? Jadi dalam Kamaramata ini maksudnya adalah senang mengikuti aktivitas-aktivitas duniawi. Jadi kita mendatanginya, kita mengikuti acaranya ya, acara-acara yang dimana berkumpul banyak sekali orang, banyak sekali suara dan juga banyak sekali terkadang gangguan seperti itu. Terkadang orang bisa mendapatkan masalah di acara yang dia datangi. Another one, Basaramada, delight in useless talk. Selanjutnya adalah Basaramata, senang berbicara hal-hal yang tidak berguna. Sometimes we have special topic in our conversation. And most of the time we don't have special topic in our conversation. Terkadang kita memiliki topik-topik spesial di dalam percakapan kita, tetapi biasanya tidak ada topik yang spesial di percakapan kita. Sometimes we have a topic, but the topic is not concerned with our improvement. It's not for our improvement also. For example, talking about movie, talking about music, talking about this and that, many other things in daily life. Some of them are not useful for our improvement. Terkadang topik-topik yang dibicarakan itu merupakan topik yang tidak bermanfaat bagi perkembangan diri sendiri. Contohnya adalah seperti membicarakan tentang film atau musik dan hal-hal lainnya. So if we like this kind of conversation too much, we have many duties, right? If we started one conversation, sure, second conversation will come. The other conversation will come. Ya, jadi kalau kita menyukai hal-hal seperti ini, maka ini tidak ada akhirnya ya, karena ketika kita memulai suatu percakapan, maka akan ada lanjutannya lagi, percakapan kedua, percakapan ketiga. Dia tidak akan berakhir. Okay, another one. Sanganika Ramada, delight in a company and association. Yang ketiga adalah Sangganika Ramata, senang berada di dalam perkumpulan atau asosiasi seperti itu. Okay, if we say easier way, in Indonesia also you have many organization, many association, many committee, right? You may be member of this committee, this organization, that organization, this association, that association, many associations, many organizations, many committees. Then you will be busy. Maksud dari nomor 3 ini adalah mungkin Anda sendiri tergabung di dalam organisasi tertentu atau asosiasi tertentu, atau Anda tergabung dalam kepanitiaan tertentu. Nah, kalau Anda senang berada di dalam hal-hal semacam ini, senang berkumpul, berasosiasi di dalam organisasi seperti ini berarti Anda orang sibuk. Okay, here we can also like a communication. You have to contact with this body and this person, that person, many contacts. Then some of the contacts are not really very helpful, more disturbing, more distress also, right? More stressful life. So when you have to contact with this and that many different people, you cannot improve yourself. This is also called having many duties. Ya, penjelasan mengenai memiliki banyak tugas juga bisa sehubungan dengan komunikasi. Terkadang Anda karena diperlukan berkomunikasi, Anda harus menghubungi orang ini dan orang itu, dan seterusnya. Jadi terkadang dalam percakapan itu juga muncul hal-hal atau yang tidak bermanfaat, yang akan mengganggu Anda, yang akan membuat Anda menjadi stres. Nah, karena hal ini, karena Anda sibuk akan hal ini, maka Anda tidak dapat mengembangkan, meningkatkan diri Anda. Okay, now, Nidaramata, delight in sleeping. People like sleeping also, right? It's very comfortable. Yang keempat adalah Nidaramata, senang tidur. Anda juga senang tidur kan? So here in this case of Nidaramata, we have to introduce 3 different things.
The first one is called Seya Sukha. Seya Sukha means you may have very luxurious living place or sleeping place, very thick mattress or very high mattress, very luxurious mattress. Then this is also one of the things. You may enjoy how comfortable it is. This is also called Nidaramata. Dalam Nidaramata ini terdapat 3 penjelasan lanjutan, yaitu Seya Sukha. Nah, jadi mungkin Anda memiliki tempat tidur yang cukup mewah, mungkin cukup besar, matrasnya cukup bagus, dan seterusnya. Nah, Anda mungkin jadi akan menikmati momen-momen tidur Anda. Nah, ini berarti orang-orang yang suka tidur. So this is called Seya Sukha, right? We have another one, Passa Sukha. Passa Sukha means you may try many different ways. On the back, also on the chest, from the side, you try many different ways, right? The most comfortable ways you try. Then this also enjoying. This is also called Passa Sukha. Yang kedua adalah Passa Sukha. Jadi maksudnya adalah Anda berusaha untuk menikmati momen-momen tidur Anda begitu sesuai posisi yang menurut Anda nyaman. Jadi mungkin Anda akan mencoba tidur dengan telentang, ada yang tidur telungkup, ada yang mungkin ke samping kiri, ke samping kanan. Nah, di posisi manapun yang Anda rasa nyaman, Anda akan menikmati hal itu. The last one is we call Metta Sukha. Metta Sukha, you may feel drowsy. Although you are awake, you don't get up, keep your eyes closed, and enjoying drowsiness. This is also called Nidaramata. Metta Sukha. Metta Sukha. Mida. Cina Metta. Selanjutnya adalah Mida, ya. Mida Sukha. Jadi Anda menyukai momen-momen seperti orang ngantuk begitu. Jadi pada saat Anda di atas ranjang, Anda kan masih mengantuk, tetapi Anda tetap tidak mau membuka mata. Jadi Anda menikmati sekali momen ngantuk Anda, tidak buka mata, tidak mau bergerak. Nah, ini Right? This is a waste, right? You have this kind of experience, right? Wasting time. ya, tentunya Anda pernah melakukan ini ya, buang-buang waktu. Actually, only in Indonesia I have a cushion. Sorry, we can say like a mattress, right? When I live in Pau, I don't have mattress in my bed. Right? I don't use. I just use just very simple clothes and pillow. Finish. Ya, di Indonesia saya tidurnya pakai matras begitu. Tetapi kalau di Myanmar sendiri diikuti saya tidak pakai matras, jadi hanya dilapis dengan kain dan juga bantal saja. I think some of you have been to my kuti in Pau, right? You have seen my living place. Ya, sebagian dari Anda yang pernah mampir ke Kuti Sedo tentunya sudah tahu ranjang Sedo seperti apa. Okay, the main thing is like if we have very luxurious living place, we become lazy. Ya, jadi kalau Anda memiliki tempat tidur yang cukup mewah ya, Anda akan menjadi malas. Right? For example, armchair, right? Armchair is for lazy people. We can lean against. Begitu juga seperti kursi goyang, begitu kursi goyang juga bikin orang malas karena nyaman sekali. So if we are enjoying this kind of things, we call Nidaramata, right? Ya, jadi kalau Anda menikmati hal-hal semacam itu, berarti Nidaramata, senang tidur. Another thing is Bhojani Amatanyuta, not moderating in food. Yang kelima adalah Bojane Amatanyuta, tidak berkecukupan dalam hal makanan. Actually, here we have many different conditions of Bhojani Amatanyuta. The first one is that when we are accepting, we must know the amount we can consume. Dalam hal ini kita harus terdapat beberapa kondisi. Yang pertama adalah pada saat menerima kita harus tahu jumlah yang bisa kita konsumsi. Okay, that means in the Bindapata, just take what we can eat. This is the one thing, right? It's just the proper amount. If we have many extra foods, it's a wasting. Jadi di dalam Pindapata kita hanya menerima apa yang dapat kita makan saja. Jadi kita harus menerima dengan jumlah yang sesuai ya. Kalau banyak sisa yang tidak termakan juga ini buang-buang makanan. So sometimes in Bindapata, when we are going for Bindapata, many people offer into our bowl. Then we cannot reject also. If we have this kind of thing happen, when we are eating,
then we must choose only the food we can eat. Terkadang bagi para biku ketika kami berpindah patah, terdapat umat-umat yang mendanakan langsung ke patah kita begitu. Jadi kita pun tidak dapat menolak mereka begitu. Tetapi pada saat itu, pada saat kita mau makan, kita harus memilih makanan yang dapat kita makan saja. Jangan berusaha memakannya semua. This is called Bojani Matanyuta. Ya, hal semacam ini disebut sebagai Bojani Matanyuta. So the main thing is we must not waste the food. Ya, pada intinya berarti kita tidak boleh membuang-buang makanan. Then you also have already known, right? Minimalism. Unnecessary, don't use many unnecessary things. Minimalism. Minimalism. Ya, jadi kita harus jadi orang yang minimalis ya. Jangan menggunakan atau menerima hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat atau tidak kita pakai, simple begitu. Another thing is like if we eat unsuitable foods, we may feel drowsy also. You must remember this one, right? When you have drowsiness, you must check what kind of food you eat. Then if you know what kind of food causes drowsiness, later you can stop eating this kind of food. Jadi kita juga harus memakan makanan yang sesuai untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Kalau Anda setelah makan lalu muncul rasa ngantuk, Anda harus coba diingat-ingat lagi, kira-kira makanan mana yang Anda makan dan menyebabkan rasa ngantuk. Nah, kalau Anda sudah tahu, Anda harus berhenti memakan makanan itu. And here the last one. Indriya is akuda dwarata, no controlling or guiding sense doors. Yang keenam adalah indriyesu aguta dwarata, tidak mengendalikan pintu indera atau menjaga pintu-pintu indera. So here in the case of Indriya akuda dwarata, that means like not guiding eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Yang dimaksud di sini adalah seseorang tidak menjaga atau mengendalikan matanya, telinganya, hidungnya, tubuhnya, lidahnya, dan pikirannya. So for example, like when seeing something desirable, we may have greed. When seeing something undesirable, we may have anger or unpleasant mind. This is also called defilement. Jadi pada saat kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, akan mungkin muncul rasa marah. Ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, akan muncul rasa serakah, nafsu keinginan, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk kotoran batin karena tidak menjaga atau mengendalikan pintu indera mata. For example, if you don't close your gate door of your house, the good people also can enter your house, bad people also can enter your house. Similarly, if we don't guard our sense doors, good thing also can enter, bad thing also can enter. Ketika Anda tidak menutup pintu rumah Anda, orang baik juga bisa masuk ke dalam rumah Anda, orang jahat pun bisa masuk ke dalam rumah Anda. Begitu pula dengan indera Anda, kalau Anda tidak menjaga indera Anda, maka bukan hanya hal-hal yang baik saja yang bisa Anda terima atau Anda lihat, Anda terima begitu, tetapi juga hal-hal buruk Anda akan alami. Okay, so these are apakicho. If we are not busy with daily worldly activities, not talking too much, also not delight in convenience and association, not delight in sleeping, or maybe moderating in foods, controlling sense faculties, sense doors, this is called apakicha. Semua hal itu adalah apakicha atau apakicho ya, memiliki tugas atau sedikit kesibukan. Jadi kalau Anda tidak senang dalam aktivitas duniawi, tidak senang bercakap-cakap yang tidak berguna, Anda juga tidak senang berada di dalam perkumpulan atau asosiasi, Anda juga tidak senang tidur, Anda juga memiliki kecukupan dalam makanan, Anda juga mampu mengendalikan indera Anda, pintu-pintu indera Anda, berarti Anda adalah apakicho, orang yang memiliki tugas yang sedikit. Actually here I can just introduce very little things. When we talk about impediments, it will be too long. There will be 10 types of impediments. For example, construction. It becomes very heavy impediment. It will make you busy. You cannot meditate. Ya, kalau kita melanjutkan berbicara mengenai rintangan atau hambatan,
bagi seorang meditator, maka juga terdapat seperti 10 jenis rintangan. Yang pertama itu disebutkan seperti konstruksi ya, pembangunan. Nah, karena adanya konstruksi maka seseorang itu sangat sibuk sekali, dan karena sibuk maka dia pun tidak dapat berlatih. Another thing is like a family duties. You have to perform your duties for your families. This also can become an obstacle. Juga sehubungan dengan tugas yang Anda miliki di dalam keluarga. Kalau Anda terlalu sibuk dengan tugas Anda di dalam keluarga, maka ini juga menjadi rintangan bagi Anda. Another is the earning, because it's a business, right? For bhikkhu also, we have a earning. For example, we may accept many donations, go to many houses, get anumodana, we become busy, we cannot meditate. Yang selanjutnya adalah pendapatan ya, atau mungkin bisnis ya, mata pencaharian. Begitu juga para biku, kita juga memiliki pendapatan. Misalkan para biku menerima pemberian atau donasi atau dana dari umat, sehingga para biku harus sibuk pergi ke satu rumah ataupun ke beberapa rumah. Nah, ataupun dia harus memberikan ceramah, anumodana dan seterusnya. Sehingga dengan kesibukan ini dia tidak dapat memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. Fortunately, we don't have many invitation in Indonesia, right? Ya, untungnya para biku di sini tidak memiliki banyak undangan ya selama di Indonesia. It's a little bit easy to survive, right? Oleh karena itu lebih mudah ya untuk tinggal di Indonesia. So if we are busy with many different things like that, for example, like go to house, maybe now buying our own food, after coming back to the monastery, you can also imagine both donors and bhikkhu are busy. Own food or buying car, right? The donor and bhikkhus are busy. Ya, misalkan contohnya adalah seorang biku harus pergi ke rumah umat gitu, entah mungkin berjalan kaki atau mungkin dengan kendaraan. Nah, dia harus datang ke rumah umat dan menerima dana. Nah, bisa kita bayangkan kesibukannya seperti apa ya. Now make donor busy, right? Come to the monastery, offer, finish. Right? Ya, jadi kan lebih mudah kalau misalkan kita biarkan saja pendonor yang sibuk begitu. Jadi mereka yang datang ke wihara, mereka yang sibuk, mereka berdana lalu selesai. So this is just example. Okay, this is just many other. You can also imagine very heavy job. If you have to do very heavy job with very big community, then this is called bahukita. Many duties. Ya, Anda juga dapat bayangkan kalau Anda memiliki tugasnya itu cukup berat ya. Misalkan Anda berada di dalam sebuah komunitas yang sangat besar sehingga tugas yang Anda emban begitu sangat berat sekali gitu. Anda cukup sibuk sekali. Maka orang seperti ini disebut bahukica, banyak tugas. Another thing is like a personal. For example, I have to wash my clothes. I have to cut my nails. I have to shape my hair, for example, right? Then this kind of thing also can be called minor impediment. Although not very heavy job, this kind of thing also can disturb our practice. Juga terdapat rintangan-rintangan yang sifatnya minor ya, tidak terlalu besar. Contohnya adalah mungkin Anda harus mencuci pakaian, Anda harus menggunting kuku, mungkin Anda harus potong rambut atau mewarnai rambut Anda. Ini adalah rintangan-rintangan kecil yang sebenarnya juga bisa menghambat Anda untuk berlatih. Okay, that means if we have many belongings, okay, if I wear many set of clothes, I have to wash many clothes. If I have to use many slippers, right? I have to take care of many slippers. So this make busy. This is just personal cases. Jadi yang dijelaskan barusan itu sehubungan dengan hal-hal atau barang-barang yang dimiliki oleh seseorang saja, sifatnya personal begitu. Kalau Anda memiliki banyak pakaian, maka berarti artinya Anda harus mencuci juga banyak pakaian. Kalau Anda menggunakan banyak sekali sendal atau sepatu, maka pun Anda harus menjaga sendal sepatu itu. Jadi Anda akan disibukkan oleh barang-barang yang Anda miliki. So not to be busy, we have another one. Sanlahukahuti, simple lifestyle. Sanlahukahuti, simple lifestyle. Simple lifestyle. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hidup yang sederhana. Okay, so in the case of Sanlahukahuti, there's a Bahubhanda having many properties.
then it's not Sandhuka Wuti, right? Ya, dalam Salahuka Wuti, hidup atau gaya hidup yang mudah dan simpel, itu kalau seseorang memiliki banyak barang, bahu banda, ini hidupnya tidaklah simpel. So that means when we are living in one place, we may have many properties. This is also one thing, right? When we are traveling also, we may have many properties. Ya, ketika kita tinggal di dalam satu tempat, kita memiliki banyak properti. Ketika kita traveling pun kita akan memiliki atau mungkin membawa banyak properti. So when you go overseas, how many baggage do you bring? Ketika Anda pergi mungkin ke luar negeri, berapa koper yang Anda bawa? Right? One baggage, hand carry, small bag, big bag, right? Ya, mungkin koper besar, koper kecil, ada yang di hand carry dan seterusnya. And so on the plane, right? Many people, they have more than one piece of hand carry. You know, they have two pieces of hand carry. Ya, saya sudah melihat banyak sekali kalau di pesawat itu orang-orang jarang yang bawa satu saja barang bawaan di tangan mereka ya. Biasanya bawanya lebih dari satu. So this is now modern society. We have a car, we have a airplane. That's much easier, right? Ancient time, we have many other issues. For example, carrying properties on the shoulder. Ya, kalau di zaman modern sekarang kan sangat mudah ya, karena banyak sekali kendaraan, ada mobil, pesawat dan seterusnya, sehingga kita dapat dengan mudah membawa barang-barang kita. Tetapi kalau di zaman dahulu, itu di zaman kuno tidak ada yang namanya mobil, jadi orang-orang itu harus membawa barang di pundak mereka. Then they also carry properties on the head. Dan juga mereka harus bawa barang di atas kepala mereka. Then they also carry properties on the hip. Nah, mereka juga harus membawa barang-barang di pinggul mereka. Now you can also see many people like that, right? In the hip also they have bag. In the shoulder also they have bag. So actually they have in the chest, in the back, both sometimes. Ya, mungkin Anda juga pernah melihat, mungkin ada orang yang seperti itu ya. Di pinggangnya ada tas, di punggungnya juga ada tas. Terkadang tasnya bukan hanya di belakang, tetapi juga di depan, seperti itu. So when we have this kind of lifestyle, this is called not simple lifestyle, right? Very heavy lifestyle. Kalau Anda adalah orang-orang yang seperti itu, berarti Anda bukan orang yang memiliki gaya hidup yang simple. Jadi hidupnya cukup rumit. Okay, another one. Apabrikara, having less properties. This is called Sanahuka, Odi, simple lifestyle. Apabrikara, brikara, Many, having less properties, having less. little properties. Selanjutnya adalah apa parikara, yaitu memiliki sedikit properti. Ini juga bagian dari Salahuka Wuti. So we have one simile mentioned in the text. When a vase is going one tree to another tree, it does not bring any other things, just bring the winds. Jadi terdapat sebuah perumpamaan ya. Ya, ketika seekor burung dia akan terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, dia tidak membawa hal-hal lainnya selain sayapnya sendiri. So similarly, for about the bhikkhu, only having 8 requisites, 8 properties. Begitu juga bagi para biku hanya memiliki 8 properti saja. So you may have no ataprikara, right? You have no ataprikara. So just bring 8 prikara, going here and there, without carrying many extra things. Jadi Anda mungkin pernah mendengar Atha Parikara, yaitu adalah 8 perlengkapan yang dimiliki biku. Jadi para biku ini pergi ke sana kemari hanya dengan 8 perlengkapan ini saja. So this is called simple lifestyles. The main thing is we should not have extra burden for our life. Ini yang disebut sebagai gaya hidup yang simple ya. Seharusnya kita tidak memiliki beban yang tidak dibutuhkan di dalam hidup kita. I have already said, right? In case we bring many things. Ya, saya tahu seperti tadi sudah menjelaskan ya. Orang-orang sering berpikir mungkin suatu saat nanti, mungkin suatu saat nanti akan dibutuhkan dan seterusnya. Oleh karena itu orang memiliki dan mengumpulkan banyak barang. So
I have met many bhikkhus, you know. They bring 2 laptops, be 1 iPad, and also 1 tablet, 2 telephones. Ya, saya pernah bertemu ya, ada seorang biku yang punya banyak sekali barang-barang kepemilikan. Dia punya 2 laptop, ada 1 tablet, 1 iPad begitu, dan 2 telepon. Right? So that means, okay, we cannot use. If we have 1 laptop, 1 telephone, good enough, right? Ya, sebenarnya semua hal itu juga belum tentu kepakai ya. Sebenarnya kalau memiliki 1 laptop dan 1 telepon pun cukup. Actually, okay, even myself, sometimes I don't bring laptop, but I have difficulty if I don't bring laptop. For example, year 2019, I go to Thailand for Satin Sima. I thought there's only Satin Sima, I don't no need to give Dhamma talk, right? That's why I didn't bring anything. I just have only telephone. In the telephone, so we have Tipitaka. It's easy to use. But unfortunately, the devotee asked me to give Dhamma talk. I don't have any notes in my telephone, so I have to borrow laptop from somebody and I have to type. Terkadang Sayadaw Koida sendiri tidak suka membawa laptopnya gitu loh. Seperti contohnya ketika Sayadaw diundang untuk pergi ke Thailand untuk melakukan setting sima seperti itu, Sayadaw berpikir bahwa Sayadaw hanya akan pergi untuk setting sima saja, tidak akan memberikan ceramah apapun di sana, sehingga beliau membawa barang sebutuhnya saja, hanya telepon begitu. Tetapi ternyata setelah di sana, Sayadaw diminta untuk memberikan ceramah, sedangkan catatan-catatan ceramah Sayadaw itu berada di laptop beliau, sehingga karena tidak ada persiapan di dalam handphone beliau, Sayadaw Koida itu harus meminjam laptop orang lain untuk mempersiapkan ceramahnya. Now you can practically know, almost all my Dhamma talk are series of Dhamma talk. 1 topic, long Dhamma talk. If I have to give 1 hour Dhamma talk, I feel a bit headache. Where to find it? Ya, mungkin Anda juga sudah mulai memahami ya, Sayadaw kalau memberikan ceramah itu biasanya dalam bentuk seri, berkelanjutan gitu, karena topiknya ini cukup panjang untuk dijelaskan, bukan topik-topik yang pendek. Jadi kalau Sayadaw seketika diminta untuk memberikan ceramah yang hanya dalam waktu 1 jam, Sayadaw sebenarnya agak sedikit bingung juga, apa yang harusnya diberikan dalam 1 jam. So it mostly, when I go abroad, overseas, right, it will be long time meditation retreat, mostly. Now here 10-day retreat, right? And Nepal, 1 month retreat. Whole 1 month, I just give Rathavanita Sutta. You know, Rathavanita Sutta is about 7 purifications. Very, very wide topic. Ya, Sayadaw biasanya kalau diundang pergi itu dalam jangka waktu yang agak lama seperti itu ya. Kalau di Indonesia sekarang kan 10 hari. Nah, sewaktu di Nepal Sayadaw itu berada di sana sekitar 1 bulan dan menjalankan retreat seperti itu. Nah, di retreat 1 bulan Sayadaw mampu membabarkan Rathavanita Sutta sehubungan dengan pemurnian. So at the same time, I also have Dhamma talk for America retreat. I'm giving Dhamma talk about 2 weeks retreat, right? 3-week retreat. And I'm talking about Bojjhanga Sutta. Nah, di waktu yang sama juga pada saat Sayadaw berada di sana, Sayadaw memberikan ceramah kepada orang-orang Amerika, di mana mereka juga sedang mengadakan retreat, dan di retreat selama 3 minggu itu Sayadaw membabarkan Bojjhanga Sutta. So now here we have very limited time, right? Only 10 days until Metta Sutta. Ya, karena di Medan ini waktunya cukup terbatas, maka Sayadaw hanya akan menjelaskan Metta Sutta saja. Maybe next time if I have a point, maybe Ratana Sutta maybe. Ratana Sutta, right? Ya, ya mungkin di kemudian hari kalau ada kesempatan Sayadaw bisa menjelaskan sutta yang lain kayak Ratana Sutta. And I'm plan, right? I'm plan now for like Korean retreat. I'm planning Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, yang retreat yang selanjutnya Sayadaw akan datangi itu Sayadaw sudah memikirkan, sudah merencanakan untuk memberikan ceramah mengenai Dhammacakkappavattana Sutta. So that's why announcement you can see, right? Metta Sutta, Ratana Sutta, Dhammacakkappavattana Sutta, 3 in Indonesia announcement, right?
Ya, oleh karena itu mungkin Anda juga sudah ada yang mendengar ya atau melihat pengumumannya begitu. Sayadaw memberikan pilihan ada beberapa sutta, ada Karaniya Metta Sutta, ada Ratana Sutta, ada Dhammacakkappavattana Sutta. So anyway, so the main thing is that sometimes I don't bring anything, I just go freely, then I have difficulty. I should be self-dependent, so I bring laptop wherever I go. Ya, terkadang Sayadaw sendiri merasakan bahwa ketika Sayadaw ini tidak membawa banyak barang, Sayadaw hanya pergi dengan bebas saja begitu, tetapi Sayadaw menemui kesulitan akhirnya gitu karena tidak membawa barang yang dibutuhkan. Jadi mau tidak mau ya Sayadaw harus menerima lah kesulitan ini. Okay, so if we talk about Sanahuka Gauti, it should be simple. Okay, don't make extra things for like discomfort or to make ourselves busy. Jadi dalam Salahuka Wuti ini intinya adalah tidak membawa atau memiliki hal-hal ekstra yang dapat menyebabkan diri kita tidak nyaman Especially, right? atau sibuk. Especially properties, right? In the case of property, we have three different things. You must be very careful. The first one is that we have to look for it. Then we can say for getting, we have to try very hard. For ordained person, it's easy. If there's donor, we can get. For lay person, you may have more difficulty, right? You have to earn a lot to get some properties. This is the first step. You have to suffer for it. Ya, dalam hal properti kan terdapat tiga tahapan ya. Pertama adalah Anda ketika menginginkan sesuatu, Anda akan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, maksudnya di sini berarti Anda akan berusaha untuk mengumpulkan uang ataupun seterusnya begitu agar Anda bisa cukup memiliki barang ini. Kalau untuk para biku kan lebih mudah karena para biku mendapatkan barang dari umat. Kalau ada donornya, ada pendonor yang memberikan ya kita terima. So in Bali we call Priyesana Dukkha, suffering when searching or earning. Jadi dalam bahasa Pali disebutnya sebagai pariyesana dukkha. Kita ini mengalami penderitaan pada saat kita ini sedang mencari atau mengumpulkan. After getting properties, you have to maintain and protect, right? Then this is also called arakha dukkha, suffering for maintenance. Setelah kita mendapatkan barang yang kita inginkan, maka kita harus menjaga barang tersebut, kita harus melindunginya. Ini disebut sebagai arakha dukkha, penderitaan karena kita harus menjaga atau memproteksi. Although we maintain or we protect, it will spoil or it will change something, we have to suffer for it again. We bring nama dukkha, suffering from transforming or changing. Lalu setelah kita merawat ataupun kita menjaga barang kita, barang itu tetap akan rusak. Dia akan berubah kondisinya. Dan karena hal ini pun kita akan menderita. Ini disebut sebagai viparinama dukkha. Dukkha atau penderitaan karena perubahan. Okay, so if we summarize, Sanhoka Huti, simple life me, don't use many extra things. Don't make ourselves busy. It calls simple lifestyle. Ya, kesimpulan dari Salahuka Wuti adalah jangan menggunakan barang-barang ekstra yang tidak kita butuhkan. Jangan juga menjadi sibuk. Jalanilah kehidupan secara sederhana, secara simple. Okay, so today we should stop here, right? So today we just finished 4, right? Sandosakoja, Subaroja, Abakijoja, Sanhoka Wuti. Only 4, right? So we have 5 more tomorrow maybe. Jadi pada malam hari ini kita akan berhenti di sini. Kita sudah menyelesaikan 4 bagian yaitu Santu Sako, Subaro, Apakijo, dan Salahuka Wuti. So actually all the things are really useful for daily life. Actually the main thing is from Santu Sako to now, Sanhuka Wuti. If we summarize, right? Don't be greedy. Don't be busy unnecessarily. This is the main point, right? Ya, dari Santu Sako sampai Salahuka Wuti kita dapat simpulkan sebenarnya janganlah menjadi serakah. Janganlah sibuk untuk hal-hal yang tidak perlu. So we may have more time for practicing,
then our practice will be closer and closer to Nibbana also, right? Ya, karena kalau kita tidak memiliki hal itu, kita akan lebih memiliki waktu untuk bisa berlatih dan kita pun akan menjadi semakin dekat ke nibbana. So may you all be able to practice the three trainings and may you all be able to realize final cessation and no suffering. Sadu, sadu. Semoga Anda semua dapat berlatih 3 jenis latihan dan juga dapat segera mencapai pemadaman akhir dari penderitaan yaitu nibbana. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Sayadaw, Anumodana Bante for the wonderful Dhamma that already given to us. Baiklah para kalyanamita, sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Bagi penanya yang mendapat kesempatan diminta untuk bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Wandani Bante, ada Wandani Sayadaw. Saya mau bertanya, Sayadaw, saya pernah mendengar bahwasanya negara Myanmar pernah memindahkan ibu kotanya ke dari kota asal mulanya ke kota Naypyidaw. Apakah benar? Dan saya itu mendengarnya di YouTube sih. Tapi kota tersebut sunyi dan tidak ada orang yang beraktivitas. Seperti kota mati. He's asking about Myanmar situation. So he ever maybe watch in YouTube that Myanmar ever move their capital city to Naypyidaw, which is a very silent city. Nobody stays there. It's like a dead city. He's asking about this. It's no question, right? Yeah, It's no question, right? that's the question. Asking about Myanmar condition, Myanmar condition. whether the Myanmar ever moved the capital city. Actually, long times ago, since 2005 or something, already this is the capital city of Naypyidaw, right? Not now, it's a long times ago. Yeah. So as you say now, it's like a dead city now, right? Not very busy city now. Ya, bukan ya baru saja terjadi sebenarnya baru 2005 yang lalu ya. Dipindahkan ke daerah Naypyidaw begitu dan memang benar tempatnya sangat sunyi sekali, tidak ada orang di sana tapi sangat sedikit begitu, seperti kota mati. Memang benar saya udah bilang. Oke. Ada lagi yang lain? Adakah para kalyanamita ingin bertanya kepada Sayadaw? Wandami Sayadaw, Wandami Bante, maaf, saya mendengar uraian hari ini, saya ingin bertanya, berarti Karania Metta Sutta itu hanya cocok untuk para biku. Bagaimana dengan umat awam? Kita semua kan dari sekolah, dari kecil kan selalu diajari tentang ambisi. Harus mencapai ini, harus ini, harus ini. Berarti nggak cocok gitu loh Bante. Bagaimana pandangannya tentang ambisi, tentang keinginan dalam menghadapi kehidupan. Karena kalau untuk memenuhi kebutuhan sekarang kan, kebutuhan hidup sekarang kan kita harus fight mati-matian gitu loh. Makasih Bante. Okay, she's asking whether this Karania Metta Sutta is suitable only for bhikkhus but not for lay people, because for lay people, since they are small, they were taught to have ambition, so to reach this and to reach that and so on and so forth. So it is not suitable for lay people. So how is Sayadaw's opinion about ambition, desire as a lay people? Because in daily life they need to fight. Okay, so ambition, right? As long as a wholesome, it doesn't matter, right? Mengenai ambisi, selama itu masih kusala, nggak apa-apa kata Sayadaw. Okay, for example, you may have your own aim, right? I wish to be this person, that kind of person, for example, you may try. Okay, some of them can be obtained by moral value.
Some of them can get without moral. It depends on what kind of thing you have. Terkadang kan mungkin pernah berharap begitu ingin menjadi seperti orang ini atau orang itu. Nah, ini juga kan tergantung ya, karena ada hal-hal, mungkin ada orang-orang yang mungkin kita inginkan untuk bisa menjadi seperti mereka itu kita bisa dapatkan dengan juga memiliki nilai-nilai moralitas di dalam diri kita begitu. Atau terkadang juga ada kan orang-orang yang mungkin Anda inginkan untuk bisa capai seperti mereka, tapi tanpa perlu adanya nilai-nilai moralitas dalam diri Anda. Okay, here when we talk about contentment, for example, right? It's just about properties, not about knowledge, not about the skill, right? Ya, dalam hal kepuasan ini kan sehubungan dengan properti ya, barang-barang kepemilikan. Jadi bukan mengenai pengetahuan ataupun keahlian. Okay, so you can also now today everything is about contentment. That means not to be greedy, not to be busy unnecessarily, right? If something can make ourselves improve, so we can do it. Ya, jadi dalam hal kepuasan yang sudah dijelaskan pada hari ini itu kan intinya kita itu jangan menjadi orang yang serakah begitu loh, yang menginginkan ini itu yang sebenarnya tidak dibutuhkan begitu. Nah, dengan demikian kan kita dapat meningkatkan diri kita. Okay, most of the thing in Karaniya Metta Sutta are soft skill, not hard skill. Right? If you have soft skill, you can be easy to survive in the community now, right? Ya, di dalam Karaniya Sutta ini kan membicarakan mengenai soft skill ya, bukan bagaimana menerjemahkan soft skill. Keterampilan, betul sekali. Nah, jadi kan di dalam Karaniya Metta Sutta ini menjelaskan mengenai keterampilan yang perlu dimiliki, gitu, bukan hard skill, apa? So that means you can aim anything, right? Ya. You can be rich, right? You can be educated, okay, no problem. But if you don't have morality, you cannot be influential. Ya, jadi Anda bisa menjadi orang yang pintar, beredukasi tinggi, Anda bisa menjadi orang kaya, tetapi juga Anda, kalau Anda tidak memiliki moralitas, Anda tidak akan menjadi orang yang benar-benar berpengaruh. Okay? Okay, question. Oke, selanjutnya. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Pertanyaannya sudah ditanya Saudari Lina Naga. Tapi ini saya mau tanya yang mengenai Dhammatok kemarin, mengenai mana. Kemarin Sayadaw mengatakan bahwa apakah kita mengetahui ada mana dalam diri kita itu, yaitu kita membandingkan dengan orang lain. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya kita membandingkan diri kita terhadap orang yang lebih baik dari kita, berupa kekayaan, kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita merenungkan bahwa semuanya adalah berkat karma lampau mereka. Nah, apakah setelah kita merenungkan itu, berarti kita mana atau tidak? Yang kedua, apabila kita membandingkan diri kita terhadap orang yang lebih rendah dari kita, tetapi kita merenungkan hidup kita ini jadi merasa bersyukur gitu. Apakah itu juga mana? Terima kasih. So she's asking about mana. Yesterday Sayadaw explained about how to know that we have mana. We have mana is by comparing to others. So she is asking whether if we compare ourselves to others, which is better than us in terms of maybe wealth, health, and maybe age and so on. But after that we try to contemplate that all those things that they have in their life is because of their own karma. In this case, we can say that we also have mana. Okay, if we think about karma ownership, we cannot say we have mana.
right? By comparison, that you may feel that you are superior or equal or inferior. It depends on how you feel, not by comparison. Although you compare with somebody, you don't feel you are better or equal or inferior. We cannot say mana. Ya, dalam hal kepemilikan kama seperti yang tadi ditanyakan itu bukanlah mana atau kesombongan ya. Jadi jangan salah paham dengan maksud saya Dao, bukan dengan membandingkannya diri kita dengan orang lain itu kita disebut memiliki mana, tetapi bagaimana batin kita setelah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti itu. Apakah setelah kita membandingkan kita merasa lebih tinggi, kita merasa sejajar atau kita merasa lebih rendah, itulah yang disebut mana, bukan membandingkannya. So the second question is I think it is similar. After we compare to someone who is lower than us, inferior to us, we feel more grateful. So this one also mana or not? It is similar. Okay, one more thing, right? Okay, if we say another way, for example, an arhat. Then when seeing ordinary people, bodhujana, they may feel pity. You know, we can say this is called compassion. Compare, but they don't have mana. Compassion. This is the one thing, right? One way, right? Another thing is compare to other people. Oh, I have a free from this kind of suffering. You feel release in your mind. For example, there is many suffering beings you may see, right? Lower than us. Then we don't have that kind of suffering. We may feel, oh, I'm free. We may feel with release from, right? Then in this kind of case, we cannot say mana. Okay? Saya sudah memberikan contoh yang lain. Misalkan seorang arahat, ketika seorang arahat itu melihat orang yang masih putujana ya, belum mencapai kesucian apapun, pada saat itu dalam batin beliau itu muncul rasa belas kasih begitu, rasa ya belas kasih ya, karuna. Jadi beliau mengetahui kondisi dari orang lain tersebut, tetapi bukan membandingkan dengan mana, begitu. Tidak ada kesombongan dari seorang arahat, begitu. Karena beliau tentunya tidak ada kekotoran batin lagi. Nah, begitu pula dengan kita, misalkan kita membandingkan diri kita dengan mungkin orang lain atau mungkin makhluk lain memiliki penderitaan. Nah, pada saat kita melihat mereka, situasi mereka, kita mungkin merenungkan dan muncul rasa seperti damai atau mungkin rasa lega dalam batin kita, dalam pikiran kita, karena kita tidak mengalami atau memiliki kondisi seperti itu. Nah, jadi pada saat di kondisi seperti ini merasa lega, merasa kita lebih bahagia, merasa bersyukur, walaupun kita melihat orang yang kondisinya lebih rendah dari kita, setelah kita bandingkan itu bukanlah mana. Okay, now one more question. Apakah masih ada yang ingin bertanya? One more question. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Tadi di Apakico kan ada salah satunya seharusnya kita tidak senang berada di perkumpulan atau asosiasi. Tapi terkadang kita harus berada di perkumpulan baru bisa melakukan weyawaca. Apakah Apakico bertentangan dengan melakukan weyawaca? Karena kadang kita kita melakukan weyawaca untuk mengumpulkan parami. Oke. Jadi so in Apakico there is sangha nikaramata. So delight in a company or association. Sometimes we need to be in an organization or association in order that we could fulfill our parami. So they could do weyawaca and so on. So if we should not be in a company or association, so can we say that it is conflicting with the concept of weyawaca? Okay. Of fulfilling parami. Okay, so you may have two different conditions, right? Some associations are not for parami. Okay? So in the case of parami, this is the one way. This is for your improvement. In the case of apakicha, or we can say bhukicha, Bhukicha means you are busy unnecessarily, you cannot improve yourself,
This is called busy. Okay, so, right? We call Bahukicha. So in the case of Oyavacha, so you can do Oyavacha, you can also improve your mindset, also spiritual power, we can say. You can also improve your spiritual quality. You can also improve your parami. In this kind of case, we can also say this is the Bahukicha, right? So one more thing. Sometimes you may join in many communities, committees, organizations. But always you are busy. You cannot meditate also. Okay? So we can say enough is enough. It will be easier for you. Ya, terkadang tidak semua kegiatan atau perkumpulan yang kita ikuti seperti itu dapat bermanfaat bagi penyempurnaan praktek parami ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi perkembangan diri kita. Kalau kita ini bahukica atau orang yang banyak tugas atau orang yang sibuk, ini berarti orang yang sibuknya itu tidak penting gitu, tidak perlu atau tidak bermanfaat bagi perkembangan diri sendiri. Ini adalah orang-orang yang sibuk sehingga dia tidak dapat berlatih. Dalam konteks Weawaca atau dia mungkin membantu seperti itu melakukan service, nah ini kan bermanfaat sekali bagi dirinya agar dia dapat mengembangkan dirinya atau mungkin mindset atau kekuatan spiritual dia, kualitas dari spiritual dia. Dia pun dapat mengumpulkan parami dengan melakukan hal ini atau dengan mengikuti asosiasi tertentu sehingga dia bisa melakukan Weawaca. Nah, tetapi kan tidak semua komunitas itu kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat semacam itu bagi perkembangan spiritual kita, begitu, bagi perkembangan kekuatan spiritual kita. Nah, sehingga organisasi yang seperti demikian atau komunitas seperti demikian hanya dapat membuat kita sibuk, tetapi kita tidak dapat mengembangkan batin, kita tidak dapat bermeditasi. Nah, oleh karena itu Anda harusnya menjadi orang yang mampu mengatakan cukup, begitu. Saya udah bilang cukup adalah cukup, begitu. Kita masih punya waktu kira-kira 2 menit. Okay, one more question now. Ya, Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Apakah Sayadaw ada saran supaya lingkungan kita, terutama orang tua, saudara kita, bisa mengikuti seperti cukup puas terhadap makanan, pakaian, karena saya merasa sangat susah. Mungkin Sayadaw ada caranya ya. Mungkin Sayadaw ada triknya gitu, supaya kita bisa mensuggest keluarga kita, orang tua kita, gitu. Dan mudah-mudahan. He is asking Sayadaw's advice, how can we as a person maybe tell our parents, relatives, brothers and sisters and so on, to have contentment. Okay. Actually, you cannot expect too much from your relatives, right? So we cannot teach our relatives, right? Even I cannot teach my parents, right? When my parents come, I have to send to another teacher. I'm their son, right? I cannot teach my parents. Ya, Sayadaw bilang sebenarnya kita terkadang ini tidak bisa berharap terlalu banyak terhadap orang-orang seperti tadi yang disebutkan ya, terhadap saudara-saudara kita. Kita terkadang memang tidak bisa mengajari mereka. Begitu pula terhadap orang tua kita. Terdapat kondisi yang membuat kita sulit. Sayadaw sendiri bilang bahkan Sayadaw juga kesulitan untuk mengajari orang tua beliau. Begitu ketika orang tua Sayadaw datang, itu Sayadaw mengirim orang tuanya untuk menemui guru yang lain gitu. Guru yang lebih bisa. So that means, right, you must understand, right? Relatives are the most difficult person to teach. Ya, terkadang saudara kita itu adalah orang yang paling susah untuk diajari. You can imagine even the Buddha had to display Tamarika powers, right? I cannot display like that. You cannot display like that. You cannot teach. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ya cerita Sang Buddha ketika
pulang ke kampung halaman, bertemu dengan sanak familinya begitu. Buddha menunjukkan keajaiban ganda di sana. Tapi Sayadaw kan nggak bisa menunjukkan keajaiban ganda. Jadi bayangkan betapa susahnya gitu loh. Okay, then. Oke. Okay, one more question are there. Okay. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Kalau dilihat dari konteks Salahukawuti, berarti simple lifestyle. Bagaimana kalau misalnya, itu kalau kita dipandang dari sebagai konsumen, itu saya mengerti. Lebih sedikit punya barang. Tapi bagaimana kalau kita sebagai produsen ataupun pengembang dalam teknologi gitu kan, kita kan mestinya memacu seperti yang kita ketahui, telepon, HP, semuanya itu ataupun laptop itu setiap 6 bulan pasti keluar yang baru. Berarti kan ada pengembang yang meneliti. Terus sebagai produsen dari laptop kan maunya kan semua orang beli yang baru gitu. Gimana? Apakah itu bertentangan dengan Karania Metta Sutta, berarti tidak cocok untuk pengembang atau gimana, Bante? Makasih. In the context of Salahukawuti, as a consumer, she could understand that she has to live a simple life. But what if a person is a producer, no? As a company who produce things, like for example, technology, like a telephone or handphone. Every 6 months, they release new version. So they also want people to buy the latest version. So can we say that this one is contradict with the Salahukawuti? So it means that Salahukawuti is not for this kind of people. Sure. Right? Actually, that kind of people are not interested in meditation. Right? You don't need to worry about it, right? Right? They're interested in money, people attraction. They are not interested in Dhamma. Right? Ya, jawaban Sayadaw ya tentu tidak sesuai untuk mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tertarik sama meditasi. Mereka tertariknya sama uang saja. Mereka tidak tertarik terhadap perkembangan diri mereka. Begitu. Okay, nah. Mempermudah. But the improvement of technology also makes people easier to work and so on. Sure, it's easier, sure, right? At the same time, also we have to suffer. At the same time, we have to suffer. We have to suffer at the same time. Iya, saya bilang tentu saja, tetapi pada saat yang sama juga kita harus menderita. Right, big challenge, right? Every single year, big challenge. Tantangannya sangat besar karena setiap tahun ya tantangannya emang itu yang harus dihadapi, sangat berat. Do you have a grandchild? Punya cucu? You cannot stop them not playing game. Ya, jadi nggak bisa dihentikan ya untuk mereka itu supaya nggak main game. Right? You cannot stop them not to use social media. This is the side effect of ID. Jadi ya kemajuan teknologi bisa bermanfaat tapi juga bisa menjadi hal buruk ya. Anda tidak bisa menghalangi anak Anda, cucu Anda untuk berhenti main game, tidak bisa menghalangi anak Anda, cucu Anda untuk bermain sosial media. Ini juga bisa berakibat buruk. Right? Even I cannot teach my niece and nephews. Right? They will play game, useless game, right? Okay, if you educational purpose, you can play game, it doesn't matter. But they will not follow. They just play game what they like. Begitu juga Sayadaw tidak bisa bilangin ke ponakan beliau begitu. Jadi ya jangan bermain game begitu. Mereka tetap tidak akan mendengarkan. Mereka walaupun dibilang bahwa kamu ya boleh pakai tetapi hanya untuk kepentingan pendidikan begitu, untuk belajar, tetapi tidak bisa. Mereka tetap main game yang mereka sukai saja. Right? This is side effect already, right? Itulah efek sampingnya. Okay, now we should stop, right? Ya, kita akan berhenti di sini dan akan melakukan pelimpahan jasa.
Edawadaja amehi Sambadam punya sambadam Sabbe dewa numodantu Sabbe Buddha numodantu Sabbe Satta numodantu Sabba Sampati Siriya Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Bunyam Asawakaya Wahang Hotu Idame Bunyam Nibbanasa Pajayo Hotu Mama Bunya Bhagam Sabha Sadanam Bhajemi Te Sabbe Me Samam Bunya Bhagam Lavandu Sadhu Sadhu Sadhu